cinta sama kamu. Dan sebentar lagi kita akan menikah. Tapi tetap aja kita nggak boleh ngelakuin kayak tadi sebelum kita menikah, Nal. Ronald, kamu di mana? Aku hamil, Nal. Lo pikir lo tuh siapa? Lo cuman anak yang numpang dan gak punya masa depan. Udah bagus gue mau sama lo. Lo pikir gue gratis dapetin lo? Hah? Gratis? Gue harus bayar mahal sama tante lo buat dapetin lo. Kamu kemana aja sih, Ron? Aku nyariin kamu terus. Aku mendadak ke Jepang, Nay. Padahal aku udah titip surat dan handphone buat kamu. Supaya kita bisa berhubungan. Tapi ternyata nggak ada balasan dari kamu. Aku hamil, Ron. Aku mau jadi bapak! Ron, dia udah mau liatin orang. Aku malah bingung sama kehamilan ini, Ron. Kita berjuang untuk mencapai semua ini kan demi kelanjutan hidup keluarga kita. Betapa sempurnanya kalau perjuangan kita dilanjutkan oleh anak-anak kita yang bertanggung jawab. Dan sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Gimana, Pak? Setuju aja, Ma. Daripada berjodoh dengan pasangan yang nggak jelas. Mendingan kita jodohin aja, Ma. Tante, saya nggak bisa, Tante. Nggak bisa? Maksud kamu nggak bisa apa? Saya nggak bisa menikah dengan Doni, Tante. Saya hanya akan menikah dengan Ronald. Maaf kalau kali ini saya menentang Tante. Kurang ajar! Tante! Cukup, Tante, cukup. Tante udah sering menyiksa dia. Cukup. Pergi kamu, pergi. Pergi! Ronald. Hei, masuk. Masuk, masuk. Rasain kamu biar mampus. Berani-berani datang kemari. Hih. Ronald, Tante minta maaf sayang. Tadi Tante nggak sopan ngomong sama kamu. Tante karena nggak kenal sama kamu. Nanti Tante pertimbangkan kalau kamu mau ingin menikah sama Naila ya. Ya sayang, yuk masuk. Kita bicara dalam rumah. Ayo sayang, ayo anak ganteng, ayo ajak, ayo cepat. Tante dulu.
hanya akan menikah dengan Ronald. Ada sesuatu yang terjadi saat kamu pergi, Ron. Apa itu, Nay? Katakan. Aku hamil, Ron. Aku mengandung anak kamu. Iya, masuk. Ronald, bagaimana tadi kamu sama Nola? Gimana maksudnya, Pak? Maksud Papa, kamu sama Nola bagaimana? Kamu cocok apa enggak? Kenapa mesti mikirin cocok apa enggaknya sih, Pak? Dia kan anak teman Papa. Dia baik, aku juga baik kok sama dia. Ronald, Papa bicara serius. Dari tadi juga aku bicara serius kok, Pak. Tadi topik pembicaraan Papa dengan Pak Burhan menyangkut kamu dan Nola. Aku dan Nola? Ya, kami ingin kalian segera menikah. Ronald, jangan tertawakan orang tuamu. Papa dan Mama sudah tua. Kami ingin kalian segera menikah biar dapat cucu. Kalau soal itu sih Papa nggak usah mikirin. Sekarang aku juga lagi mikir tentang pernikahan kok, Pak. Kenapa kamu tadi nggak nimbrung sekalian, mumpung ada Nola? Biar dibicarakan tetep bengeknya. Ngapain aku mesti ikut nimbrung? Aku nggak bakal menikah sama Nola. Ronald? Pa, apa yang Papa ngomongin barusan cuma bercanda kan, Pa? Kalau aku akan dijodohin sama Nola, aku yakin Papa dan Mama nggak bakal iseng melakukan tindakan bodoh sama aku. Kami benar-benar serius ingin menikahkan kamu sama Nola. Riz, biar aku aja nyapu. Oke, aku aja. Bete di dalam. Mama cemberut terus. Maafin aku ya, Riz. Aku selalu bikin ribut di rumah. Naila, nggak apa-apa kok. Justru aku salut sama kamu. Kamu udah bisa nentang Mama semalam. Aku juga nggak setuju kamu dijodohin sama Doni. Kalau aku lihat, cowok itu kayaknya agak sadis deh. Di depan Mama aja dia baik, iya kan? Aku juga belum bisa nebak itu, Riz. Yang jelas aku nggak cinta sama dia. Gimana aku bisa nikah? Iya juga sih. Naila, mendingan kita tunggu aja.
pangeran impiannya Naila datang untuk melamar, iya kan? Kamu, harusnya kamu tuh amin supaya semuanya terwujud, iya kan? Iya, amin. Itu dong. Enggak, kamu ambil selokan itu, cepat. Ayo, lihat nih. Ronald, duduk nak. Aku mau tuh mobil sebentar ya, Pak. Duduk, Papa bilang. Ron, papahmu mau bicara penting sekali. Kamu duduk sekarang. Ayo. Ada satu hal yang ingin Papa ceritakan sama kamu, nak. Perusahaan besar yang kita miliki saat ini sebetulnya sangat rentan. Ada satu rahasia yang Papa belum beberkan sama kamu. Sebenarnya Papa meminjam dana dari bank. Dana yang cukup amat besar jumlahnya. Begitu besarnya sehingga Papa tidak bisa mencicil dari perolehan hasil usaha kita saat ini. Laporan keuangan terakhir menunjukkan keadaan perusahaan kita amat menyedihkan. Kenapa Papa Ngoyo ingin membuat perusahaan lebih besar? Sementara finansial kita memang nggak bisa, Pak. Bisnis tidak mudah simpel dirumuskan begitu, Ronald. Ada gengsi, ada pesaing yang terus mengintai dan siap mencemooh. Ada harga diri. Papa berusaha sebisa mungkin membangun harga diri untuk keluarga, kehormatan. Dan ternyata Papa tidak bisa memenangkan pertaruhan itu. Pak, kita pertahanin aja apa yang ada. Dan selebihnya, kita serahkan aja sama yang di atas. Manusia harus berusaha lebih, Ronald. Itulah fungsinya otak diberikan kepada kita. Apa yang barusan kamu katakan, itu namanya pasrah. Papa orang yang paling tidak mau pasrah. Papa tidak mungkin memberikan kehidupan gembel sama ibumu di hari tua. Padahal jelas alasan itu ada. Menikahlah dengan Nola, Ronald. Karena pernikahan itu akan menyelamatkan bisnis keluarga kita. Pak, aku nggak mungkin menikah sama dia. Karena aku udah punya. Perempuan miskin itu, Naila. Tolong, Pak. Jangan sebut dia seperti itu, Pak. Ronald, kamu masih hijau. Pikiranmu masih berupa kawat halus yang mudah dibengkokkan. Jangan naif. Anak muda sekaya kamu, secakap kamu, menjadi impian setiap gadis. Dan mereka rela melakukan apapun untuk mendapatkan kamu. Termasuk Naila. Suatu saat, dia akan melepaskan harga dirinya, memberikan tubuhnya padamu, sehingga dia hamil, dan dia berhak menuntut untuk dinikahi. Itu senjata umum, gadis miskin yang ingin kaya mendadak. Pikirkan. Gue harus menikah dengan Naila. Naila, aku tuh lagi berpikir kalau misalnya kamu nanti nikah, aku bakalan ngerangkai gedung pernikahannya dengan bunga mawar, bunga lili, bunga apa lagi ya? Pokoknya banyak bunga banget nih. Selamat Siang. Bapak. Rupanya kamu kerja di sini. Iya, Pak. Bapak pakai... Saya mau pesan bunga, tapi saya sanksi. Apakah kalian bisa merangkai bunga untuk kelas atas, tidak untuk kelas bawah seperti ini? Maaf, Pak. Jangan banyak komentar, berapapun saya bayar. Kalian punya contoh? Nih contohnya. Risa. Bisa sedikit sopan sama pembeli. Oh, tentu saja saya bisa sopan, tapi bukan untuk pembeli sombong seperti Bapak. Risa. Baik, saya tidak jadi beli. Oh, terserah, Pak. Bapak silakan cari bunga di toko lain, pasti nggak akan ada yang mau melayani Bapak. Bapak nggak tahu diri, nggak tahu sopan. Kamu tuh nggak boleh kayak
gitu. Kita harus sopan sama pembeli. Apaan? Dia udah ngehina kita. Dia tuh nggak punya otak. Orang kayak nggak tahu diri. Kamu tenang aja. Masih banyak kok pelanggan lain yang mau datang toko ini. Halo, halo. Ya, halo. Halo Ronald, ini aku Naila. Aduh, aku tuh kangen banget sama kamu. Kemana aja sih kamu, ah? Ntar malam ketemuan yuk. Abis aku meeting mau nggak? Aduh, jangan deh. Aku kan sudah tidak boleh lagi pergi malam-malam. Sayang, kita kan akan segera menikah. Mengenai tante kamu, biar aku yang hadapin dia. Aku akan bilang terus terang sama dia kalau aku akan melamar kamu secepatnya. Tapi kan tidak semudah itu. Aku cuma mau bilang, tadi papa kamu datang ke toko bunga. Terus? Dia marah-marah, Ron. Aku juga nggak tahu kenapa. Kita ketemunya besok aja ya. Aduh, aku pengen ketemu kamu ntar malam. Gini aja. Aku udah meeting di hotel. Nggak lama kok, paling sekitar 1 jam. Dari sana aku jemput kamu ya. Jangan, bahaya, Ron. Aku akan berjuang untuk itu. Dengan Ibu Nolanya, Pak. Oh, sebentar ya. Kamar 601, silakan Bapak ke sana. Iya, Pak. Perfect. Loh, katanya kita meeting. Tenang aja, kamu nggak salah tempat kok. Meetingnya memang di sini. Yang lain pada kemana? Ronald, yang meeting itu cuma kita berdua. Apa maksud kamu? Kamu relax aja dong. Lagian, ya namanya deal buat bisnis kan. Butuh pendekatan. Dan kebetulan kita berdua itu adalah cewek dan cowok yang sama-sama saling suka. No. Kalau memang kita nggak ada meeting, lebih baik aku pulang sekarang. Kok kamu galak gitu sih sama aku? Santai aja lagi, kita minum-minum dulu. Aku pulang sekarang, Nol. Kamu tahu nggak sih, aku tuh suka banget sama cowok yang emosi tinggi. Aku nggak suka kamu perlakuan kayak gini. Kamu cerewet banget sih. Tolong, lepasin, Nol. Lepasin mobilnya, Nol. Oke, fine. Tapi kamu udah ngehina aku. Kamu lupa ya? Aku dan ayahku itu mau nolongin ayah kamu. Papa tidak mungkin memberikan kehidupan gembel sama ibumu dari itu. Padahal jelas alasan itu ada.
piring lagi kamu ya? Hah? Nangis lagi? Kamu pikir saya akan berhenti marah sama kamu, ya? Maaf, Tante. Dasar anak sial, maaf. Aku yakin kamu itu cowok baik dan yang bisa ngertiin kondisi keluarga kamu. Dan Ronald, kamu tuh gak akan tega loh ninggalin aku sendirian di ruangan ini. Aku sih fine-fine aja. Yang jelas, kita ngomongin soal bisnis kan? Ya iyalah meeting. Emangnya mau ngapain lagi? Mungkin kita bisa minum-minum dulu. Terus ngobrol-ngobrol kecil. Terus... Oke, Nol. Oke. Aku minum oke, nggak masalah. Dan setelah itu kita langsung aja pembicaraan yang serius tentang kerja sama kita. Maaf. Bukan aku nggak ngadain kamu. Tapi sekarang waktuku bener-bener mepet banget. Mepet? 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 Jangan bilang itu berarti kamu bakal ninggalin tempat ini lagi, hah? Nggak usah gila ya. Kamu tahu nggak? Ruangan ini tuh udah aku booking sampai besok siang. Dan tempat ini nyambung sama suite room. Apa kamu bilang? Jadi, kamu bisa menginap. Enggak, Nol, enggak. Aku nggak pernah mengisi kepalaku dengan hal-hal kayak gitu sama kamu. Halo, Ronald. Emangnya kamu pikir tempat tidur itu cuma buat urusan begituan? Ya enggak lah. Kamu nginap di sini sendiri, aku pulang. GR. Ya udah, kita mulai aja pembicaraan kita tentang bisnis ini. Aku nggak mau sekarang. Soalnya aku mau cheers. Aku tahu. Gimana kalau kita dinner? Ya, oke. Tapi kita ngomongin meeting jangan di sini ya. Di restoran aja. Oke. Udah nggak usah dipikirin. Yang tadi kamu pecahin itu cuman piring murah kok. Kamu masih pusing ya? Kita tidur aja yuk. Aku nggak pusing kok, Riz. Berarti waktu kamu cuci piring tadi, kamu lagi mikirin Ronald ya? Iya kan? Malam ini dia mau jemput aku keluar sebentar. Wow, yang bener kamu. Kemajuan pesat nih. Kamu beruntung bisa dapetin dia. Terus dia mau datang ke sini? Itu dia yang bikin aku kepikiran tadi, Riz. Aku sama dia pasti hanya bisa saling pandang. Aku di balik jendela ini, dia di depan pagar. Lalu kalian berdua kabur kan? Ya ampun, kayak di film-film aja deh. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, Riz. Kan ada mama kamu. Naila, kamu harus yakin. Dan kamu nggak boleh putus asa. Karena yang kamu hadapin sekarang ini bukan cowok biasa. Dia seorang pangeran. Pangeran yang sempurna. Dia baik hati, kaya raya, ganteng lagi. Dan dia sedang mencintai seorang Naila dengan sepenuh hati. Aku selalu menganggap ini sebuah mimpi, Riz.
yang gak akan pernah jadi kenyataan. Mimpi juga selalu bisa jadi kenyataan. So, what do you think? Dinner di samping kolam renang? Oke juga kan? Langsung dimulai aja deh rapatnya. Aku cuma bisa minum kok. Biar cepat selesai. Dan aku bisa langsung pulang. Langsung pulang. Hey Ronald, dinner ya dinner. Harus komplit dan menyantapnya harus lama. Ya udah deh, panggil pelayannya aja. Aku bener-bener nggak bisa pulang lama-lama, Nol. Let me tell you something. Biasanya ya Ronald, yang udah-udah nih, nggak ada loh orang yang mau sebentar sama aku. Nih, sekarang kamu telepon dia. Dan kamu janjian mau ketemu di mana. Supaya kamu nggak was-was nungguin dia. Kamu baik banget ya, Riz. Udah deh, Basi, jangan bikin terharu gitu dong. Ayo telepon, kamu punya nomornya kan? Sebentar ya. Halo. Halo, Ronald. Ini aku Naila. Naila, kamu di mana? Ini nomor handphone kamu. Bukan, ini punyanya Risa. Oh ya. Ntar malam kita jadi ketemu kan? Itu dia yang mau aku tanyakan sama kamu, Nal. Ya udah, kamu duduk manis aja di depan jendela. Nanti aku kasih sinyal kalau aku udah datang. Dan Jangan, bahaya. Gimana kalau sekarang aku pergi aja diam-diam. Nanti kita janjian di suatu tempat. Ide bagus. Tapi di mana? Di warung bakso Pak Kumis deket toko bunga aja ya. Oke. 1 jam dari sekarang, aku udah di sana. Ya? Ya udah, sampai ketemu nanti ya, Nal. Oke, see you. Hai Naila, pasti pangeran kamu tadi bilang cinta kan? Hidup kamu sebentar lagi pasti akan berubah. Tapi bagaimana cara aku keluarnya, Riz? Mama kamu kan masih sering duduk-duduk di luar jam segini. Kamu tenang aja, aku bantu ya, oke? Tapi gimana caranya, Riz? Ya udah tenang aja. Bener ya? Iya bener. Makasih ya. Iya. Ya. Yang tadi nelpon siapa, Ron? Pacar aku. Sekarang dia lagi nungguin aku. Makanya kita langsung mulai aja pembicaraan kita. Oh ya, kata papaku kamu udah nyiapin konsep kan sama tim kamu? Bisa aku lihat sekarang? Kamu itu bener-bener gak ngerti bahasa basi ya. Aku gak mau buka konsep itu sekarang. Yang aku mau cuma dinner. Kayaknya kamu gak ngerti ya arti dinner itu apa. Apalagi sama cewek cantik kayak aku. Nol. Pokoknya gini aja, 1/2 jam lagi aku mesti cabut. Kamu atur aja. Supaya 1/2 jam ke depan kita bisa dinner dan kita bisa ngomongin soal kerjaan ini. By the way, keberadaan aku di sini bukan cuma iseng aja loh, Ronald. Kayaknya perusahaan ayah kamu itu lagi krisis banget ya. Oh iya, lagi kritis. Makanya sekarang aku pengen ngobrolin soal bisnis itu. Ingat ya Ronald, aku juga punya keinginan. Dan kamu mesti nurutin kemauan aku. Nah, sekarang aku mau ngajak mama ngobrol dulu. Nanti kalau kamu lihat lampu di ruang tamu mati, kamu lari terus langsung ngecat pagar, ya?
Risa? Kamu lagi ngapain? Sama siapa kamu di sini? Hah? Sendiri, Mah. Sendiri? Mah, Risa mau ngomong dulu sama Mama. Mau ngomong apa sih? Risa mau minta tolong, Mah. Tolong apaan? Mama dari dulu deh. Ih, kamu ini apa? Mah, bikinin aku kue ya. Buat acara sama temen-temen. Aduh, kamu ini tumben-tumbenan sih. Minta dibikinin kue segala macem. Hah, Mah. Abis kue buatan Mama enak, Mah. Jadi teman-teman suka pada ketagihan. Oh. Mah, ayo dong, Mah. Mama sekarang bobo dulu ya, biar besok bisa bangun pagi. Kita bikin kue. Yuk. Ayo, Mah, tidur. Tunggu Aden dulu. Mah. Dulu ordennya. Ayo, Mah. Kamu dengar nggak? Kucing rupanya. Neng Naila. Boleh kan saya duduk di sini? Boleh. Apa sih yang nggak boleh untuk Neng Naila? Makasih ya, Pak. So, aku pengen suatu saat nanti buka cabang perusahaan di Singapura, Hong Kong, bahkan Sydney. Nola. Kita baru aja mau ngomongin soal bisnis di puncak. Tapi kenapa pikiranmu terlalu jauh? Loh, ya namanya mimpi itu harus dipancang setinggi mungkin dong, Ronald. Emangnya kamu pikir papaku nggak bisa ngemodalin apa buat ngembangin bisnis di mancanegara? Kamu salah kok punya pikiran kayak gitu. Ya, aku tahu. Tahu persis. Oke, berapa modal yang ditanam ayah kamu? Ngomongin ininya ntar aja deh di meeting selanjutnya. Sekarang, aku mau ngabisin malam ini dengan mesra. Neng, temenin Pak Kumis makan bakso yuk. Makasih ya, Pak. Kok temennya belum datang juga, Neng? Harusnya sih dia udah datang, Pak. Emang janjiannya jam berapa, Neng? Jam 8. Lah, sekarang udah mau jam 9, Neng. Kenapa, Pak? Bapak udah mau tutup ya? Enggak. Tenang aja, Neng. Neng Naila, Pak Kumis temenin deh. Makasih ya, Pak. Ya, ayo habisin dulu. Sorry, Nol. Aku cuma mau bilang, thanks for dinner. Aku udah janji sama pacarku. Jadi, aku mohon maaf. Aku tinggal dulu. See you. Apaan sih nih? Ronald! Ronald, tunggu dong. Kamu tuh apa-apaan sih main cabut gitu aja? Ronald, kamu nyebelin banget sih. Emang kamu pergi kemana sih? Bilang sama aku.
Itu karena kamu ngomong terus. Karena aku udah bilang sama kamu, aku harus pergi sekarang. Iya, tapi di mana letak penghargaan kamu sama aku? Emang apa sih pentingnya, Ron? Urusan kamu di luar sana dibandingin sama bisnis yang mau kita jalanin? Udah puas ngomongnya? Hah? Nol. Aku sangat menghargai ajakan bisnis dengan kamu. Tapi untuk saat ini, aku benar-benar harus pergi. Maaf. Salam buat papa kamu. Kok jadi kayak gini sih? Kamu ngapain teriak aku? Jangan! Kenapa handphonenya Ronald mati terus ya? Aku coba telepon ke rumahnya deh. Iya, halo. Halo, selamat malam. Bisa bicara dengan Ronald? Dengan siapa ini? Saya Naila, Pak. Kamu lagi. Ronald nggak ada, nggak usah dicari. Dia belum pulang ya, Pak? Saya janjian sama dia malam ini. Pokoknya tidak ada, nggak usah dicari. Dia pergi jauh. Boleh saya titip pesan, Pak? Halo? Halo, Pak? Halo? Halo? Ronald belum bangun, Ma? Pagi, Pak. Pagi, Ma. Pagi. Aduh, Ron, Mama lupa nyiapin jus kamu. Masih ada di kulkas. Kamu ambil aja, Ki. Mama sih, lupa mulu. Ron, kata Bibi semalam kamu pulang basah kuyup ngapain? Oh, itu Pak, si Nola nyemurin aku ke kolam renang. Lucu sekali. Ron, dia itu gadis yang menyenangkan. Rasa humornya tinggi. Dan kata mamanya, temennya Nola itu banyak, ada di mana-mana. Menurut Mama, dia itu gadis yang sangat cocok buat kamu, Ron. Ma, aku tuh udah punya pilihan sendiri. Ron, di depan kamu ada wanita yang lebih layak dijadikan istri. Menjanjikan masa depan yang lebih baik pula. Lupakan gadismu itu. Berapa hari aja nggak ketemu, dia akan lupa sendiri. Hati-hati, Ron. Sekarang itu banyak wanita yang hanya nekat ngejar harta lelaki saja. Biarpun mereka itu nggak dinikah secara resmi, asal mereka dapat uang, mereka mau. Mama nggak mau kamu ngalamin hal seperti itu. Mama memang suka dramatisir. Naila itu nggak gitu orangnya, Ma. Dan aku nggak mau menikah sama orang lain selain sama dia. Ron, bukannya kamu ada meeting dengan keluarga Nola hari ini? Iya, Pak, ini juga aku mau berangkat. Kita pergi dulu.
pemasukan bulan ini lumayan ya, Nay? Iyalah Om, kan bulan ini soalnya banyak yang lagi ulang tahun, lagi nikah. Itu kan karena kamu pandai menghadapi pelanggan. Nay, Om minta maaf sama kamu ya. Om gak bisa bahagiain kamu. Dan Om juga minta maaf atas kelakuan Tante. Gak apa-apa kok Om, lagian kan Naila juga yang suka salah. Tapi Nay... Udahlah Om, Naila tuh seneng banget tinggal sama Om. Coba deh Om bayangin, kalau nggak ada Om, nggak ada Tante, nggak ada Risa, mau seperti apa hidup Naila Om? Naila, Om doakan mudah-mudahan kamu hidupnya bahagia kelak. Makasih ya Om. Oh iya, cowok yang namanya Ronald itu masih suka kemari nggak, Naila? Loh, kok Om tahu? Om pernah ngeliat dia sekali kesini. Kata Risa, dia naksir kamu. Om sih senang aja. Yang penting kamu bisa jaga diri. Ayo udah, sekarang Om mau ngecek pesanan bunga dulu. Ya? Iya Om. Hai Naila. Kenapa sih kamu benci banget sama saya? Maaf, saya lagi sibuk. Saya cuma kesini mau ngajakin kamu jalan. Lalu kita makan. Maaf, saya lagi banyak pesanan bunga. Jadi sore nanti saya pasti sibuk. Atau saya harus minta izin sama tante kamu. Naila, meskipun kita setiap hari nggak ketemu, tapi aku tahu apa yang kamu lakukan. Setiap saat. Aku tahu kamu pergi dengan pria kaya bernama Ronald. Bahkan aku juga tahu kamu semalam nungguin dia di warung bakso kan? Kamu nggak berhak ngelakuin ini ke aku, Don. Karena aku emang bukan siapa-siapa kamu. Apapun perasaan kamu sama aku nggak peduli. Karena kita memang sudah dijodohin. Tolong kamu ngertiin aku, Don. Aku tidak setuju dengan perjodohan ini. Dan aku akan sangat menghargai dan menghormati kamu. Jika kamu mau membatalkan perjodohan ini. Kamu mungkin gak sadar. Sudah lama aku perhatikan kamu. Bahkan sejak kamu masih kecil. Sampai sekarang. Aku minta maaf atas perlakuanku selama ini ke kamu. Aku mungkin kasar sama kamu. Tapi itu cuma karena aku ingin memiliki kamu, Naila. Tapi aku salah. Apapun yang aku lakukan, gak bisa ngerebut hati kamu, Naila. Jangan kejar mimpi kamu untuk mendapatkan Ronald. Ronald itu orang kaya, Naila. Dan kamu... Cukup, Don. Kamu jangan menghina aku lagi. Ronald gak pernah peduli siapa aku. Miskinkah aku? Karena dia benar-benar mencintai aku, Don. Oke, kalau dia memang mengatakan seperti itu. Tapi kamu gak cuma menikahi Ronald. Dia masih punya ayah, ibu, keluarganya. Apa mereka mau menerima kamu seperti Ronald menerima kamu, Naila?
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.